semuanya, bertemu lagi dengan Bu Iva. Hari ini Bu Iva akan menjelaskan materi kelas 5 tema 3 makanan sehat. Subtema yang kita bahas kali ini adalah subtema 2 pembelajaran 3 tentang pentingnya makanan sehat bagi tubuh kita. Simak videonya baik-baik ya. Anak-anak, perhatikan gambar. Kegiatan apa yang kamu lihat dalam gambar? Iya, betul sekali. Kegiatan jual beli di pasar. Pernahkah kalian pergi ke pasar? Nah, anak-anak, apa sajakah yang dapat kamu temui di pasar? Masih ingatkah kamu bagaimana sayur dan buah dapat sampai ke rumah kita? Aktivitas apa saja yang dapat ditemukan pada gambar tadi? Aktivitas yang biasanya terjadi di pasar diantaranya menjual barang, dilakukan oleh penjual, membeli barang, pelakunya adalah pembeli, menawarkan barang, pelakunya adalah penjual, membayar barang, pelakunya adalah pembeli, menawarkan barang, dilakukan oleh pembeli juga, dan membeli barang, dilakukan oleh pembeli. Wah, ternyata ada beragam aktivitas di sebuah pasar ya. Bagaimana dengan lingkungan sekitarmu? Aktivitas apa saja yang dapat kamu temui di sana? Dan siapa sajakah yang melakukannya? Nanti kalian bisa melihat di pasar di sekitar rumahmu. Semua aktivitas yang menggabungkan aspek sosial dan ekonomi yang dimaksudkan untuk meningkatkan taraf hidup atau kesejahteraan sosial disebut pembangunan sosial. Pembangunan sosial dimaksudkan untuk meningkatkan kesejahteraan sosial di mana kebutuhan setiap anggota masyarakat secara sosial, ekonomi, dan spiritual dapat terpenuhi. Dalam melakukan aktivitas kehidupan untuk meningkatkan kesejahteraan sosial, tak jarang kita akan berhadapan dengan keanekaragaman yang tinggi, contohnya di pasar. Nah, contoh aktivitas pembangunan sosial diantaranya kegiatan jual beli di pasar dan kegiatan jual beli di toko swalayan. Pernahkah kalian memikirkan bagaimana makanan, sayur sop ataupun nasi misalnya sampai di rumah kita? Apakah proses kegiatannya itu juga termasuk pembangunan sosial? Simaklah penjelasan Bu Guru berikut ini. Contoh pertama, susu kemasan. Susu kemasan berasal dari susu sapi yang diperah, kemudian didistribusikan ke pabrik, diolah di pabrik, setelah jadi didistribusikan ke toko-toko hingga sampai ke tangan konsumen. Pada setiap prosesnya itu membutuhkan tenaga manusia atau biasa disebut dengan karyawan. Nah, karyawan ini nantinya akan mendapatkan penghasilan. Nah, dari penghasilan ini dapat meningkatkan taraf hidup atau kesejahteraan sosialnya. Contoh yang lain, proses pembuatan teh. Teh ditanam di perkebunan teh oleh para petani hingga pada waktu panen, para petani memetik daun teh, kemudian diproses di pabrik dan dijadikan teh kemasan. Pada setiap prosesnya membutuhkan tenaga manusia atau karyawan. Nah, karyawan ini tadi juga akan mendapatkan penghasilan sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan sosialnya. Ini juga termasuk proses pembangunan sosial. Apakah kalian suka membeli baju baru? Tahukah kalian dari mana baju itu berasal? Baju berasal dari bunga kapas yang ditanam oleh para petani. Ketika panen, kapas itu akan dipetik kemudian dipintal menjadi gulungan benang. Setelah menjadi benang akan ditenun menjadi sebuah kain, dan kain lembaran tadi akan dibuat pola kemudian dijahit, barulah jadi sebuah baju. Dengan kalian membeli baju berarti kalian sudah membantu para penjahit, pembuat pola, penenun kain, pemintal kapas, dan para petani bunga kapas untuk meningkatkan taraf hidup mereka. Jadi, manusia tidak bisa hidup sendiri. Kita harus saling membantu. Siapa yang suka ikan? Kita harus berterima kasih kepada para nelayan yang sudah menangkap ikan untuk memenuhi kebutuhan gizi kita.
Ikan yang ditangkap oleh para nelayan akan diperjualbelikan di TPI atau tempat pelelangan ikan. Dari TPI ini tadi, ikan tersebut akan didistribusikan ke pasar-pasar. Barulah di pasar ibu kalian bisa membeli ikan, kemudian diolah dan bisa kalian santap. Dari kegiatan ini tadi atau proses ini tadi terjadi interaksi sosial dan ekonomi. Interaksi sosial contohnya tawar-menawar antara penjual dan pembeli. Sedangkan aspek ekonominya dengan kita membeli ikan, kita dapat meningkatkan pendapatan para penjual. Sehingga kesejahteraan sosial para penjual dapat meningkat. Itu merupakan salah satu tujuan pembangunan sosial. Nah, manfaat sosial dan ekonomi apa yang diperoleh dari aktivitas yang Bu Guru sebutkan tadi? Adakah yang tahu? Ya, manfaat sosialnya contohnya penjual dan pembeli dapat berinteraksi secara langsung. Sedangkan manfaat ekonominya perputaran yang terjadi sangat cepat, perputaran uangnya. Nah, penjual mendapatkan keuntungan sedangkan pembeli mendapatkan barang yang diinginkan. Tempat penjual dan pembeli berinteraksi tadi contohnya adalah di pasar. Pasar merupakan tempat bertemunya penjual dan pembeli. Aktivitas yang terjadi di pasar bukan hanya sekedar memberikan manfaat ekonomi, namun juga interaksi sosial masyarakat, baik antara penjual dan pembeli, penjual dengan penjual, ataupun pembeli dengan pembeli. Nah, sekarang ini tugas untuk kalian ya. Amatilah kondisi lingkungan sekitar rumah kalian, kemudian amati salah satu aktivitas yang menurut kalian berkontribusi dalam pembangunan sosial. Tulislah manfaat sosial dan ekonomi yang diperoleh dari aktivitas tersebut. Nah, ketika kalian ada di pasar, aktivitas orang-orang yang ada di pasar memiliki kebiasaan yang berbeda. Kebiasaan yang mengikat masyarakat dan berlangsung dalam jangka waktu yang cukup lama dikenal dengan adat istiadat. Adat istiadat merupakan kebiasaan sosial yang sejak lama ada di dalam masyarakat dan bertujuan mengatur tata tertib dalam masyarakat tersebut. Adat istiadat setiap kelompok masyarakat bisa sama atau berbeda satu dengan yang lain. Contoh saja, ada adat istiadat masyarakat Osing di Banyuwangi yang merupakan perpaduan antara budaya Jawa, Madura, dan Bali. Kemudian ada adat istiadat masyarakat desa di Jawa Timur dan Jawa Tengah yang ternyata memiliki persamaan. Contohnya, mereka memiliki ikatan yang berdasarkan pada persahabatan. Nah, bagaimana dengan adat istiadat di daerahmu? Apa saja adat istiadat di daerah Kabupaten Sidoarjo? Adat istiadat di Kabupaten Sidoarjo diantaranya ada lelang bandeng. Setiap tahun di Kabupaten Sidoarjo, tepatnya dalam peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW, diadakan kegiatan lelang bandeng tradisional yang bertempat di alun-alun Sidoarjo. Nah, adat istiadat yang lain yaitu nyadran. Di Jawa pada bulan Ruah ada tradisi yang dinamakan ruatan. Bentuk-bentuk ruatan ini dapat berupa bersih desa, ruah desa, atau yang lainnya. Nah, di Sidoarjo, tepatnya di Desa Balongdowo, Kecamatan Candi, ada tradisi masyarakat yang dilakukan setiap bulan Ruah pada saat bulan purnama. Tradisi tersebut dinamakan nyadran. Nyadran ini merupakan adat bagi para nelayan Kupang Desa Balongdowo sebagai ungkapan rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa. Bentuk kegiatan nyadran berupa pesta peragaan cara mengambil kupang di tengah laut Selat Madura. Nah, anak-anak, demikian tadi pembelajaran kita hari ini. Sampai jumpa pada pembelajaran selanjutnya. Tetap semangat dan jaga kesehatan selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.